Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 30, terbaik di dunia, seni pedang tak berbentuk. Dua aliran cahaya pedang membentuk sungai pedang yang luar biasa indah. Salah satu cahaya itu megah. Yang lain dingin dan menyilaukan, serta cepat berlalu. Kedua cahaya pedang itu sangat kuat namun sangat berbeda. Bila sungai pedang Jian Menger digambarkan sebagai raksasa yang amat besar, yang mampu mengalahkan apapun di dunia, maka cahaya pedang Jian Wushuang ibarat pembunuh yang ada di mana-mana, mengintai di kehampaan bagaikan raja pembunuh. Raksasa-raksasa memiliki kemampuan untuk menguasai dunia. Sebagai seorang pembunuh dan raja pembunuh, apakah ada kebutuhan baginya untuk bersaing dengannya? Tentu saja tidak ada harapan. Astaga, plus. Cahaya pedang yang sekilas muncul kembali, melewati aliran sungai pedang Jian Menger yang panjang dan indah dan muncul di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, cahaya pedang itu menyapu pergelangan tangannya. Darah berceceran dan pedang tiga pembunuh jatuh ke tanah. Jian Wushuang sudah berada di depan Jian Menger, pedang panjang di tangannya menunjuk ke tenggorokannya, berhenti kurang dari setengah sentimeter dari kulitnya. Pedang itu begitu dekat sehingga dia menggigil karena dinginnya baja, wajah cantiknya akhirnya memucat untuk pertama kalinya. Waktu seakan terhenti. Semua orang menatap pemandangan di arena dengan tak percaya. Apakah dia benar-benar mengalahkannya? Jian Menger kalah. Astaga. Kegaduhan yang menggelegar melanda lapangan bor saat semua orang berseru keras. Di atas tribun. Mustahil. Sui Hanxin adalah orang pertama yang berdiri. Dia begitu yakin dengan kemenangan muridnya. Ekspresi wajahnya berubah-ubah. Bagaimana mungkin? Jian Lan benar-benar tercengang. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Jian Menger, yang menggunakan seni pedang langit tak terbatas telah dikalahkan. Para ahli terkenal di tribun saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan mereka terpantul di mata masing-masing. Sebelumnya, mereka semua mengira Jian Menger akan menang. Tidak ada ketegangan dalam konfrontasi tersebut, tetapi hasilnya adalah tamparan di wajah mereka. Seni pedang anonim. Jian Wushuang menggunakan seni pedang anonim. Mata Jian Xinhong berbinar. Seni pedang anonim. Semua orang menoleh padanya. Itulah seni pedang tertinggi dari rumah markis pedang kita. Hanya para master yang memenuhi syarat untuk memahaminya dan hanya 3 master pavilion pedang yang benar-benar memahaminya. Aku tidak menyangka anak ini akan mampu memahaminya. Ayahnya pasti telah mengajarkannya, kata Jian Xinhong dengan penuh semangat. Pasti ayahnya yang mengajarkannya, kata Jian Xinhong dengan penuh semangat. Tidak heran dia begitu bersemangat. Lagi pula, ilmu pedang anonim begitu maju sehingga mustahil bagi siapapun untuk bisa memahaminya. Apa seni pedang anonim itu? Apakah itu sebanding dengan seni pedang surga tak terbatas milik sekte pedang Tianyuan kita? Tanya Sui Hanxin, ekspresinya berubah dingin. Sui Hanxin, kau tidak tahu apa-apa tentang ini. Bahkan jika seni pedang surga tak terbatas milik sekte pedang Tianyuanmu hebat, bukan berarti hanya ada beberapa seni pedang yang dapat menyainginya. Ambil seni pedang anonim sebagai contoh. Seni itu lebih kuat daripada seni pedang surga tak terbatas. Bai Chong mencibir, menatap Sui Hanxin. Jika kau belum pernah mendengar tentang seni pedang anonim, aku yakin kau mengenalnya sebagai seni pedang tak berwujud. Seni pedang tak berbentuk. Seni pedang terbaik di dunia, seni pedang tak berbentuk. Sui Hanxin terkejut. Maksudmu apa yang dipertunjukkan Jian Wushuang adalah seni pedang tak berbentuk? Benar sekali. Sudut mulut Bai Chong terangkat dan dia mengangguk. Seni pedang tak berwujud yang terkenal itu berisi 9 gerakan berbeda. Yang paling mengerikan adalah 3 gerakan terakhir, tetapi sudah lama hilang. 3 gerakan di tengah langka dan berharga. Sulit untuk mendapatkannya bahkan jika sekte Anda bersedia membayar harga yang mahal. 3 gerakan pertama dari seni pedang tanpa bentuk lebih umum. Bahkan kekuatan kelas 2, yang jauh lebih lemah dari sekte Anda, bisa mendapatkannya asalkan mereka bersedia membayar. Sejauh yang aku tahu, Master Pedang Markis Mansion pertama, 200 tahun yang lalu, membayar harga yang mahal untuk 3 gerakan pertama, yang membentuk seni pedang anonim. Yang digunakan Jian Wushuang adalah jurus pertama seni pedang tak berwujud, bayangan darah. Bayangan darah. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk mengingat gerakan yang diperagakan Jian Wushuang di arena. Pedang itu bergerak seperti hantu, dan ketika ujung pedang jatuh, muncul kilatan warna merah. Itu seperti bayangan merah, maka teknik itu dinamakan bayangan darah. Itu teknik yang mengerikan. Para ahli terkenal di tribun semua terkesima. Sui Hanxin, muridmu kalah dalam pertempuran ini, kata Bai Chong. Ekspresi wajah Sui Hanxin berubah kaku. Hilang. Dia benar-benar kalah dalam pertarungan. Di arena, pedang panjang Jian Wushuang masih berada di dekat leher Jian Menger. Jika dia menggerakkan telapak tangannya sedikit saja lebih dekat, dia bisa langsung membunuhnya. Jian Wushuang, apakah kamu senang sekarang?
Jika kamu masih belum puas, bunuh saja aku secara langsung. Dia tersenyum tetapi itu adalah senyum yang sangat tragis. Dia menatapnya sejenak tanpa bicara sebelum meletakkan pedang panjangnya. Dia membungkuk untuk mengambil pedang yang terbuang di tanah dan membelai logam itu perlahan. Pedang pembunuh 3 kali. Ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia melihat dia mengambil pedang pembunuh 3 kali lipat. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, kata-kata dingin bergema di telinganya. 2 bulan yang lalu, aku sudah bilang padamu bahwa paviliun pedang akan selalu menjadi milik paviliun pedang. Itu akan selalu menjadi milik ayahku dan aku. Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan sepotong pun darinya. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba mencurinya. Kamu sendiri yang harus disalahkan atas apa yang terjadi hari ini. Aku yang salah. Jian Menger yang tercengang menjadi sedikit pucat saat mendengar ini. Senyumnya merendahkan diri dan matanya basah. Tepat saat itu. Hanya dirimu sendiri yang bisa disalahkan. Itu ungkapan yang bagus. Suara agung dan menggelegar bergema di seluruh lapangan latihan tanpa diduga. Semua orang menoleh dan akhirnya menyadari pemuda berwajah dingin di samping Sui Hansin. Pemuda itu membawa pedang panjang dan selalu berdiri diam di samping Sui Hansin. Dia tidak berbicara sejak awal, tetapi alisnya kini terangkat. Dalam 2 langkah cepat, dia datang ke arena dan suaranya bergema di udara. Aku Yemo dari Sekte Pedang Tianyuan. Beranikah kau melawanku?